Selamat datang di YouTube channel Mami Briel. Hai Mamis, di sini aku mau berbagi tips 6 cara agar berat badan anak yang kurang bisa cepat naik ya. Yang pertama adalah jadwal pemberian makan. Pastikan kita sudah memberi jadwal yang sesuai ketika anak jam makan ya. Misal makan pagi, makan siang, dan juga makan sore ataupun makan malam. Dan pastikan juga untuk jedahnya itu bisa 2 jam sekali, atau ketika anak perutnya itu udah kosong, kita pastikan bisa memberikan dia makan agar dia mau makan dan juga bisa membantu untuk peningkatan berat badannya. Untuk jadwal makan, Mamis bisa selingin juga antara snack dan juga makanan berat atau ASI atau juga susu ya, kalau misalnya anaknya nggak minum ASI. Nah, untuk pemberian susu sebaiknya sih agak mulai dikurangi, khususnya anak yang udah di atas 1 tahun, bisa fokus kepada makanan ya. Yang kedua yaitu berikan makanan dan cemilan berkalori tinggi. Berkalori tinggi tentu mengandung protein hewani dan juga menu lengkap ya, seperti protein nabati, lemak tambahan, dan juga karbohidrat yang didapat dari nasi. Di menu ini aku buat untuk baby Briel itu nasi goreng ya, karena dia itu lebih suka nasi goreng dibandingkan dengan nasi putih biasa. Tapi sesekali juga nasi gorengnya itu perlu juga, misal 2 hari sekali atau 3 hari sekali, dan biasanya tuh untuk makan misal sore ataupun makan pagi. Nah, untuk cemilannya juga pastikan itu cemilan yang hemat ya, artinya itu tidak terlalu berbahaya untuk anak, misal mengandung gula yang tinggi, karena konsumsi gula di atas anak 1 tahun itu maksimal 25 gram atau sekitar 6 sendok teh per hari. Jadi pastikan tidak lebih ya. Nah, untuk protein hewaninya juga aku memberikan ikan, seperti ikannya ini adalah ikan lele. Mamis, ada yang tahu nggak sih ikan lele ini ikan apa? Iya, ikan lele adalah ikan tawar yang bisa didapatkan dari mana aja, misalnya orang peternak atau juga orang yang sudah bisa memelihara lele itu di rumah dan juga di pasar tentunya ya, banyak banget. Oke, untuk lele kita bisa tahu lele ini adalah ikan yang menjadi favorit anak aku karena dia itu lebih suka ikan air tawar dibandingkan ikan air laut. Mungkin rasa dan teksturnya itu agak berbeda gitu ya Mams jika diberikan dengan ikan laut. Nah, untuk ikannya atau protein nabati aku langsung simpan aja di kulkas untuk stok beberapa hari dan diselingi dengan menu lainnya. Kalau misalnya mau kasih protein hewani daging atau ayam boleh banget ya Mams, tinggal sesuai selera. Untuk ikannya ini aku goreng biasa aja pakai minyak. Ini gambarnya agak kelihatan hitam, bukan berarti minyaknya yang hitam ya teman-teman, karena pencahayaan kamera di rumah aku kurang bagus gitu, jadi pakai apa kalah kadarnya. Nah, untuk ide cemilan juga dari nomor 2 ini aku pakai pisang ya, yaitu pisang epe kalau di depan rumah aku namanya itu ya. Nah, kalau misalnya pisang epe itu adalah pisang mentah yang didapatkan dari digoreng dan juga dikupas kayak gini. Sebelum digoreng tentunya harus dikupas dulu, dan aku persiapkan aja untuk bahan-bahannya. Dan ini bisa dinikmati untuk menu keluarga gitu ya teman-teman, dan tentu ada tambahan gula merah atau gula aren atau gula Jawa ya, istilahnya di daerah Mamis tuh apa ya, boleh deh berbagi cerita. Untuk gula arennya atau gula merah ini langsung aja kita iris-iriskan kayak gini, karena untuk gula merah itu fleksibel ya Mams, bisa sesuai selera. Untuk takarannya tidak usah terlalu banyak dan juga tidak usah terlalu sedikit, dipastikan aja, dan untuk keluarga gitu ya. Oke, langsung aja kita goreng terlebih dahulu. Untuk pisang mentahnya ini yang biasa kita dapatkan dari pisang kepok ya istilahnya kalau di tempat aku, dan juga ini langsung aja kita langsung goreng kayak gini. Kalau misalnya habis dikupas, digoreng dulu, nggak perlu dicuci sih karena udah bersih ya gitu. Dan langsung setelah digoreng kita boleh balik-balik dulu karena untuk dapat tekstur empuknya. Setelah itu baru kita penyet-penyet atau kita geprek seperti ini. Untuk apa sih kok digoreng dulu, nggak langsung digeprek gitu? Kalau digoreng dulu baru digeprek itu nggak hancur ya teman-teman, jadi dia nggak pisah. Sedangkan kalau tanpa digoreng dulu baru digeprek itu dia terpisah gitu ya, jadi dia kemana-mana. Nah, kalau udah digeprek gini, kita pastikan juga untuk takarannya agar mudah dicerna anak. Biasanya 1 tahun kan udah punya gigi banyak tuh ya, jadi udah bisa dikasih cemilan yang mulai-mulai agak-agak bergurih keras gini. Seperti anak aku lagi mau makan yang keras-keras gitu ya, jadi melatih dia juga gusinya dia seperti itu. Nah, setelah ditumbuk-tumbuk tadi kita boleh goreng kembali. Setelah digoreng baru kita dipanaskan atau didihkan juga
gula merahnya. Gula merah ini boleh mamis dengan api sedang ya, tapi tidak terlalu besar supaya tidak terlalu gosong. Nah, kalau sudah kayak gitu baru deh kita aduk-aduk antara gula merah dan juga pisangnya yang udah digeprek tadi, dan kita tunggu sampai meresap. Dan ini rasanya enak ya teman-teman, tanpa gula putih itu pun rasanya udah enak. Dan untuk daerah mamis mungkin ada yang dibakar atau yang digoreng tuh nggak masalah, tapi intinya harus minyaknya itu minyak yang baru agar terjamin gitu ya kualitasnya, karena untuk keluarga, anak-anak juga makan, pastikan minyaknya itu yang higienis dan baru. Nah, ini udah aku berikan ke baby Brielle itu kalau misalnya dia udah waktunya snack, karena memang lagi ada stok ini, dan ini enak banget, bisa dinikmati bersama teh kopi untuk orang tuanya. Tapi untuk anaknya, untuk menarik perhatiannya dia dan untuk menambah cita rasa, aku tambahkan keju. Oke, menu selanjutnya ajak anak itu perlu berolahraga ya Mams, untuk membantu sistem metabolismenya lancar dengan bisa meningkatkan berat badan juga. Olahraga bisa sambil jalan-jalan atau bisa sambil nge-mall deh kayak baby Brielle gini. Oke, misalnya udah habis nge-mall gitu ya, atau habis jalan-jalan, dia kan pasti capek, butuh minum, paling enggak dia lapar juga karena energinya udah terkuras. Lari sana lari sini. Ini sebenarnya videonya tuh udah video waktu dia baru belajar jalan gitu ya. Jadi belajar jalannya dia itu di luar rumah, karena di dalam rumah dia sering malas-malas gitu. Tapi kalau misalnya di luar gini, dia tertarik untuk mengambil barang sesuatu dan berjalan gitu. Oke, pastikan anak sering berolahraga ya, karena juga aktivitas fisik itu juga mendukung dia tumbuh sehat dan berkembang. Selain berolahraga, apa sih yang bisa membuat anak itu bisa meningkatkan berat badan? Tentunya lebih fleksibel saat anak merasa lapar. Pastikan anak ketika merasa lapar, kita fleksibel ya, memberikan dia makan di jam-jam yang produktif dia makan. Misalnya seperti tadi pagi, waktunya snack, makan, dan segala macam. Oke, bisa juga diberikan susu atau ASI. Misalnya anaknya itu susu formula ya, pastikan juga diberikan susu dan juga ASI kalau misalnya masih eksklusif. Karena baby Brielle masih 1 tahun ini, dia masih eksklusif gitu ya, belum aku berikan sufor. Nah, semoga aja bisa lulus sampai 2 tahun kayak gitu. Dan yang terakhir adalah jangan lupa konsultasi kepada dokter ahli. Karena untuk anak berat badan yang kurang itu biasanya perlu perhatian khusus, termasuk pemberian konsultasinya bersama dokter anak biasanya ya, atau bidan atau kegiatan kesehatan, posyandu, dan lain-lain. Banyak banget ya teman-teman. Jadi mamis-mamis juga harus perhatikan tumbuh kembang anak sesuai dengan usianya. Dan tentu pastikan juga dia menarik perhatian untuk makannya, harus bervariatif dan banyakin stok-stok sabar untuk ibunya. Oke, sekian dulu video dari aku. Semoga bermanfaat dan mamis suka video aku. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye. See you next video.